Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Kita masih diberikan panjang umur, badan yang sehat, luang waktu, sehingga kita bisa hadir bersama-sama siang ini di masjid kita untuk melakukan ubudiyah ibadah, yakni ibadah salat zuhur. Itu semua tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kata Allah dalam firman-Nya, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak, kata Allah. Memang nikmat Allah itu banyak, Pak. Saking banyaknya tidak ada satupun umat manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Allah juga mengatakan, "Wa innahu ni'matallahi la tuhsuha." Sesungguhnya kata Allah, jika engkau ingin menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, ada tiga yang mengantarkan seseorang ketika orang tersebut sudah meninggal. Apabila salah seorang di antara kita ada yang meninggal, lalu diantarkan ke kuburan, dimakamkan, itu ada tiga yang mengantarkan. Yang pertama yang mengantarkan ahluhu, keluarga. Istri meninggal, suami ikut mengantarkan. Suami meninggal, istri ikut mengantarkan. Bapaknya ikut mengantarkan, ibunya ikut mengantarkan, anaknya ikut mengantarkan, bahkan cucunya juga ikut mengantarkan. Tetapi begitu mayit ini dikubur dan ditimbun dengan tanah, mereka pulang. Tidak ada satupun yang mau tinggal di situ, Pak. Walaupun orang sering mengatakan cinta sehidup semati. Istrinya nikah, suami tidak mau tinggal juga. Suaminya nikah, istri juga tidak mau masuk kubur. Ini keluarga pulang. Yang kedua, malu, harta. Begitu orang meninggal diantarkan di kuburan, harta ikut mengantarkan. Yang punya mobil Avanza ikut mengantarkan, Badero ikut, Fortuner ikut, Alphard ikut. Yang punya motor Honda Supra pun ikut, KRL ikut, Mio ikut mengantarkan. Bahkan Yamaha itu ikut, Pak. Mengantarkan, harta mengantarkan di kuburan. Begitu sudah
sedikit sekali yang melampaui itu. Contoh kita jemaah bawa apa di masjid, saya rasa ada yang umur 90-100. Ini kami umur rumah itu berkisar antara 60 dan 70 tahun. Memang betul Pak, itu kebanyakan orang meninggal. Bahkan Nabi pun umurnya 63 tahun. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah amal kita selagi kita muda. Gunakan waktu muda dengan sebaik-baik mungkin. Sebab kau belum dikatakan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Banyak orang ibadah nunggu tua. Ibadahlah dari muda sampai tua. Jangan ibadah nunggu tua. Kalau ibadah nunggu tua, banyak perlu penyakit tua. Kalau yang sakit lalu banyak musuh. Kalau sedikit amalnya, payah dulu kita nak masuk surga. Kalau dah cari tanya dengan orang itu. Bapak Ibu yang dirahmati. Contoh orang yang sudah berumur 70-80 mau rukuk Allahu Akbar, kepala mendengar sila naik. Sami Allahu liman hamidah sakit berubah. Mau sujud Allahu Akbar duduk sakit berubah hati sakit masa berat. Jadi ibadah sekali itu jangan nunggu. Karena di antara itu amal itu kan yang sedia memang itu. Jabatan tinggi yang kita punya tinggal, rumah dagang yang kita punya tinggal, harta banyak yang kita miliki tinggal, istri kita tinggal, laki kita tinggal. Nah, kita tinggal tak boleh dibenci. Bapak Ibu yang dirahmati. Oleh karena itu, selagi kita masih berbicara tentang yang sehat, umur yang panjang, mari kita memperbanyak kepada Allah SWT. Perbanyak amal kita kepada Allah. Karena kalau menyangkut masalah mati ini, bukan sesuatu yang tertolong setiap yang bernyawa pasti akan mati. Padahal dia ada hukum oleh sahibul sa'ah atau oleh sahibul. Apabila datang sakit kematian manusia, mereka tidak bisa menunda ataupun mempercepat kematian sesaat itu. Kalau sudah waktunya datang tiba, mau dan bisa dipercepat dan bisa diperlambat. Contoh sebagian saudara itu Pak, ada yang berobat ke Singapura, ada yang berobat ke Melaka, berobat pergi berangkat datang. Begitu sampai di sini Melaka, mereka mau ada nunggu situ Pak. Ini bapak. Begitu sampai di Melaka, jualan berobat dan mereka seperti ada nunggu situ. Dan bisa. Yang namanya tidak bisa kita menjadi. Saya contoh ini kisah nyata. Ada tetangga saya beberapa bulan yang lalu. Itu cuma jarak 15 menit. Saya ngopi dengan dia. Duduk maka dia terasa sakit. Saya sarankan berobat rumah sakit deh. Langsung dari telepon dokter Sony. Anak buah dokter Sony langsung bawa pulang. Begitu sampai yang mulai dekat rumahnya, dia lagi jalan, jalan dia kita jalan mobil Pak. Saya belakang dia. Dia mau balik, batal saya ke mata. Saya baru batal. Begitu batal dia balik langsung pergi. Ingat saya waktu itu mati seolah-olah kayak dipilih. Kita nengok pilih dalam rumah, mulai langsung meninggal. Ini memang kalau berbicara masalah mau dapat dulu, di sana orang tidak bisa. Dia akan datang dengan sendirinya. Inilah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa kita pikiri. Satu pun tidak ada yang tahu. Kadang orang itu sakit rumah sakit berbulan-bulan bertahun sakit diberi sehat oleh Allah, senang itu. Begitu sampai rumah sakit malah dia meninggal. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita berbanyak amal soleh kita supaya setia menemani kita sampai ke kuburan sampai ke akhir.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga yang menyembah itu, keluarga itu, harta itu, amal itu. Yang dua ini berarti dan mau ikut kita sama Allah yang ikut dengan kita sampai kebenaran sampai akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,